Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, iya teman-teman, semoga teman-teman di sini selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini saya Ratisnyaningrum yang akan menjadi host pada siang hari ini yang mendung ya teman-teman. Di sini cuaca di rumah saya itu gerimis teman-teman, gerimis mengundang ya. Selamat datang ya teman-teman di Bimbel Bintang SKD ya, ASN tahun 2021. Terima kasih teman-teman sudah mempercayakan kepada kami untuk belajar bersama ya di Bimbel Bintang. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini nanti itu berkah, bermanfaat buat kita semuanya ya teman-teman. Amin, amin. Nah, pada siang hari ini nanti pemateri kita itu adalah Mbak Intan Purnomosari ya teman-teman, yang akan menyampaikan pembahasannya seputar soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan kemarin. Tentunya teman-teman akan menjadi lebih paham nanti ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, sebelum kita mengawali pembahasan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk Kak Umam kami persilahkan ya untuk memimpin doanya. Silakan Kak Umam. Oke, terima kasih Mbak Rate atas waktu yang diberikan. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini adalah pembahasan terakhir kita, tapi bukan berarti kita meninggalkan panjenengan. Grup masih akan tetap ada. Dan teman-teman jika ingin pesan bukunya, segera pesan ya. Karena lebih dari 100 nanti harganya sudah berbeda. Rekan-rekan yang saya hormati, kami akan berdoa dengan cara muslim. Kemudian untuk rekan-rekan yang beragama selain non-muslim, kami bisa berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama muslim, monggo mari untuk kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yasilni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Karim, berikanlah kemudahan kami dalam menerima ilmu di pembahasan pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami dalam kami mengerjakan tes SKD nanti di tahun 2021. Ya Allah, ya Karim, simpankanlah apa yang kita bahas hari ini, pembahasan pada siang hari ini bisa Engkau simpankan dan dikembalikan kepada kami kelak saat kami melaksanakan tes SKD nanti. Ya Allah, ya Karim, mudahkanlah jalan kami untuk menjadi ASN. Kami di sini berikhtiar berusaha dengan sekuat apa yang kami mampu agar kami bisa memenuhi harapan dari keluarga kami, yaitu menjadi ASN, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, kami hanyalah hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa. Kami hanya bisa meminta kepadamu dan Engkau yang mengabulkan, karena kami hanya bisa berusaha. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Semua yang ada di Bimbel Bintang SKD CPNS ini bisa menjadi ASN di formasi yang dilamar nanti. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa cukup karena berdoa tak akan pernah selesai. Tetap berdoa dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Mbak Ratih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ratih. Terima kasih Kak Umam sudah memimpin doa pada siang hari ini ya. Semoga yang kita panjatkan pada siang hari ini dikabulkan oleh Allah dan kita semua impian kita menjadi seorang ASN itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sekedar mengingatkan kembali ya teman-teman bahwa teman-teman kalau kita di sini juga mengadakan pre-order buku soal bahas ya, soal bahas SKD dan SKB PGSD. Kemudian dilengkapi dengan PPPK ya teman-teman, PPPK PGSD ya teman-teman. Nah, nanti buku kita nanti itu rilis pada bulan Maret 2021. Harga normalnya itu 175.000 teman-teman. Nah, di sini teman-teman
Jika mendaftar 100 orang pertama itu kita akan ada diskon 25.000 teman-teman. Jadi teman-teman jika PO dulu pesan dari sekarang itu harganya menjadi 150.000 ya teman-teman. Dan itu teman-teman dapat fasilitas fasilitas apa aja selain dapat buku tersebut, teman-teman itu nanti akan dimasukkan ke dalam grup WA ya. Grup WA-nya itu akan berjalan dan tetap terus ada nanti teman-teman sampai nanti ada itu ya PPPK itu untuk membahas tentang buku tanya jawab pembahasan soal yang di grup yang belum dipahami ya teman-teman. Kemudian teman-teman itu juga didapat nanti CD-nya teman-teman. CD kumpulan materi belajar kemampuan dasar dan bidang PGSD ya teman-teman. Mungkin ini info yang dapat saya sampaikan dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Ini termasuk ikhtiar kita juga. Dan semoga teman-teman jika nanti lulus menjadi ASN, alhamdulillah ya teman-teman, itu adalah harapan kita semua. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke pembahasan ya teman-teman. Nah, pembahasan kita pada siang hari ini adalah dengan Mbak Intan Purnomosari. Monggo waktu kami persilakan untuk Mbak Intan melakukan pembahasannya. Silakan Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Rate. Terima kasih juga Mas Umam dan teman-teman member Premium Sesi 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang ke-8 di sesi 2 ini. Berarti ini pertemuan kita terakhir. Jadi semoga nanti teman-teman bisa mengikuti sampai selesai dan silahkan semua pertanyaan terkait dengan materi ataupun nanti terkait dengan buku PPPK atau terkait dengan materi PPPK nanti bisa ditanyakan setelah kita selesai pembahasan di siang hari ini ya teman-teman. Oke, saya akan mulai dari nomor 1. KMP yang digelar di Den Haag Belanda pada 27 Desember 1949 merupakan upaya untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dalam perundingan tersebut, Indonesia menerima bentuk negara serikat, berbeda dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI yang menghendaki bentuk kesatuan. Nah, apa alasannya kok Indonesia sepakat dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat itu? Jawabannya yaitu yang B ya teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah taktik agar segera mendapat pengakuan kedaulatan secara de facto dan de jure sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan. Oke, nanti pembahasannya sudah lengkap, ini bisa dibaca sendiri dengan teman-teman ya. Kemudian di soal nomor 2, bagi Amin, mengemis adalah mata pencaharian karena dia sadar dia tidak berpendidikan dan tidak memiliki keahlian khusus yang bisa jadi profesi. Dia hanya berhasil sekolah sampai kelas 5 SD karena saat itu orang tuanya meninggal dan tidak ada yang membantu dia melanjutkan pendidikannya. Anehnya, tidak ada orang di kampungnya yang mau membantu Amin. Ketua RT sebagai harapan satu-satunya Amin pun tidak mengindahkan kondisi Amin. Dalam hal ini apa yang sudah terjadi pada warga di tempat tinggal Amin termasuk. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa tetangga-tetangganya Amin itu kan tidak peduli dan tidak mau membantu Amin ya. Nah, berarti di sini termasuk pelanggaran dari sila Pancasila. Nah, sila keberapa di sini yang dilanggar? Yaitu ada pada sila ke-5. Karena apa? Salah satu dari butir di sila ke-5 itu kita harus mau membantu orang lain untuk maju dan berdiri sendiri. Sehingga di sini jawabannya adalah C, karena melanggar sila ke-5. Jadi seharusnya sebagai warga kampung mereka itu mau membantu Amin agar dapat maju dan berdiri sendiri. Sehingga jawabannya C. Untuk butir-butir sila ke-5 bisa teman-teman pahami lagi ya. Nomor 3, Rudi dan Iqbal memutuskan untuk golput karena malas pada pilkada nanti.
Mereka berdua mengajak Ilham untuk melakukan hal yang sama. Setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga golput karena dia menilai pemimpin pertahanan termasuk yang memiliki track record buruk. Selain pertahanan tersebut dinasti politik dan juga tidak mampu mengatasi kesenjangan sosial yang ada di tempat tinggalnya, Ilham ini seorang mahasiswa dan dia dikenal aktivis kemanusiaan. Dia akhirnya mengutarakan keputusannya kepada dua temannya untuk memilih salah satu pasangan calon dengan alasan kalau memilih pasti akan makmur. Ilham memaksa kedua rekannya untuk memilih pasangan calon itu dengan ancaman. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya kalau menggunakan tips yang baca kalimat terakhir kan langsung bisa ya. Ilham memaksa kedua rekannya untuk memilih pasangan calon itu dengan ancaman. Nah, berarti di sini kalau ada kata mengancam, ini apa? Pernyataan hal yang terjadi di situ kalau ada suatu ancaman, berarti di situ Ilham itu telah melanggar sila keempat Pancasila. Kenapa Ilham itu melanggar sila keempat Pancasila? Karena salah satu butir dalam sila keempat Pancasila yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi di sini yang dilakukan Ilham berupa paksaan tadi telah melanggar Pancasila sila keempat khususnya pada butir kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang telah disahkan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan tersebut sebenarnya telah disebutkan dalam rapat atau sidang BPUPKI pertama. Namun hal tersebut tidak terlalu diperhatikan karena dalam sidang tersebut sedang membahas dasar negara. Jauh sebelumnya, Bhinneka Tunggal Ika juga telah disebutkan dalam kitab Sutasoma di masa Kerajaan Majapahit. Nah, pertanyaannya, siapakah tokoh yang menyebutkan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa Indonesia? Nah, di sini jebakannya teman-teman. Kalau teman-teman hanya memahami ini berupa tokoh yang menyebutkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pasti mengiranya itu adalah Empu Tantular, ya kan? Tapi di sini kalau dipahami itu tokoh yang menyebutkan semboyan tersebut sebagai semboyan bangsa Indonesia. Siapa tokoh yang pertama kali di sini? Yaitu tokoh Muhammad Yamin, ya. Yaitu jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini tentang Cut Nyak Dien. Nah, pertanyaannya kalau mau kita langsung baca kalimat terakhir, sikap Cut Nyak Dien menjadi pemimpin pasukan pedalaman Meulaboh mencerminkan sikap. Nah, di sini berarti Cut Nyak Dien itu telah berperang atau dalam hal ini dia tuh mencintai tanah air, ya kan, dan mau berperang demi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itu berarti sikap yang mana? Apakah patriotisme, emansipasi, nasionalisme, kedaerahan, atau humanisme? Nah, sikap yang seperti itu lebih condong kepada patriotisme, karena yang ditanyakan adalah sikapnya dalam melawan Belanda, ya teman-teman. Sedangkan kalau emansipasi wanita itu kan lebih ke bagaimana seorang wanita itu berusaha melepaskan diri dari berbagai aturan dan adat. Oke, sehingga jawabannya yaitu yang A. Nomor 6. Di Kampung Dina yang penduduknya campur antara beberapa etnis, suku, serta agama di Indonesia, terdapat kegiatan gotong royong membersihkan desa setiap bulan sekali. Nah, di sini berarti ingat, kalau hanya kita pahami, oh ini gotong royong, oke, kita akan terjebak. Tapi coba baca dulu kalimat pertama, di situ ada berbagai suku, etnis, agama, tetapi masih mau bersatu, oke? Ya, kita lanjut ke kalimat kedua. Namun setelah pandemi COVID, kegiatan gotong royong bersih desa mulai dibatasi dan digantikan dengan kegiatan membuat dapur umum yang ditunjukkan kepada masyarakat penyintas COVID atau penderita COVID ya mungkin ya. Kegiatan semacam ini sesuai dengan pengalaman Pancasila terutama sila keberapa. Nah, di sini karena
mereka itu berasal dari berbagai suku, berbagai etnis, kemudian masih tetap mau bersatu, berarti di sini masuk ke dalam sila ketiga ya, yang C. Kenapa? Ya, kita bahas di butir pertama itu kita maksud kami mereka itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga disinilah kenapa tadi jawabannya adalah sila ketiga. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pancasila adalah sebuah nilai yang harus diresapi oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca di masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Atas kesepakatan para pendiri bangsa, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apakah yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi bangsa? Nah, tadi kalau kita baca sudah berapa detik sendiri ya kan? Kalau kita langsung fokus, oh ini menanyakan Pancasila itu sebagai ideologi. Nah, ideologi itu apa? Ideologi itu kan artinya berisi tujuan, dasar, seperti itu kan. Nah, berarti yang mana? Yang B, yaitu tujuan dalam berbangsa dan bernegara, serta amanat yang didasari, ya kan dasar negara kan, oleh kepentingan bersama yang dipergunakan untuk bangsa dan negara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ekstremisme adalah doktrin politik atau agama yang membuat aksi untuk mewujudkan tujuannya dengan berbagai macam cara seperti gerakan yang keras, fanatik, terhadap sesuatu. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu, kalau terlalu di sini gerakannya keras dan fanatik, maka apa? Kerugiannya yang paling utama sendiri. Nah, di sini dapat menimbulkan perpecahan. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. 9. Ani adalah suami istri yang berstatus warga negara A, namun berdomisili di negara B. Nah, berarti di sini tinggal, statusnya itu WNA, itu aja ya, warga negara A, tapi tinggalnya itu di negara B. Negara A menganut ius sanguinis dan negara B menganut ius soli. Nah, kemudian lahirlah anak mereka. Kira-kira bagaimana nanti statusnya si Dani ini? Statusnya yaitu yang bipatrit ya, atau memiliki dua kewarganegaraan. Kenapa? Ya karena tadi kalau negara A itu kan menganutnya ius sanguinis. Nah, padahal dia warga negara A. Tapi ius sanguinis itu kan berarti sesuai dengan tempat tinggalnya kan. Nah, berarti kan kalau dia lahir berarti di negara A itu dia menjadi warga negara B. Begitu pula ketika dia dan negara B itu menganut ius soli. Ius soli itu sesuai asal ibunya atau ayahnya. Nah, kalau asalnya kan dia negara A, maka sehingga dia bipatrit atau memiliki dua warga negara. Nanti bisa dipilih salah satu ya ketika kondisi bipatrit seperti itu. Nomor 10, fokus sopir dalam kendaraan. Maaf, saya baca soalnya dulu. Ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf bisa di kalimat pertama, kalimat terakhir dulu. Di sini tentang ide paragraf ya. Kalimat pertamanya kita baca, fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Nah, ini opsinya nggak muncul ya? Oh, udah muncul di akhir ya, maaf.
Nah, sedangkan kalau yang kalimat terakhir, penggunaan kata spion hanya sewaktu-waktu. Iya kan? Nggak mungkin kita mau lihat spion terus-menerus kan? Nah, di sini hanya penggunaan kata spion itu untuk sewaktu-waktu dan setiap kali penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Nah, berarti di sini yang dibahas itu adalah tentang kaca spion. Nah, yang dibahas tentang kaca spion itu kan antara pilihan D dan pilihan di nomor 11. Nah, tentukan kata tidak baku. Oke, nah di sini teman-teman, kemarin yang banyak terjebak di ketika tes itu ya seperti ini. Ini mau tes CPNS, mau nanti tes PPG, mau tes PPPK. Semua ASN tuh harus punya kemampuan tentang penggunaan bahasa yang baku. Nah, pertanyaannya di sini yang tidak baku. Nah, yang tidak baku yang mana, teman-teman? Nah, di sini atmosfer. Atmosfer itu sudah baku atau belum? Jadi atmosfer itu sudah baku ya. Yang B cendi. Cendi apa cende? Nah, di sini yang betul cendekiawan. Diagnosa atau diagnosis? Nah, yang betul sis ya. Jadi diagnosis. Karier sudah betul, komoditas sudah betul. Jadi yang salah adalah yang C. Nah, di sini juga kami tampilkan beberapa kalimat ya yang kata yang tidak baku dan bakunya. Jadi biar teman-teman tahu. Jadi yang betul analisis bukan analisa. Yang benar itu mengantre bukan mengantri. Oke. Kemudian lagi cendekiawan tadi sudah. Nah, yang nomor 8 ini dekret ya, yang betul bukan dekrit. Nah, seperti itu ya. Karier bukan karir di nomor 13. Terus kuitansi itu KUI, kuitansi bukan kui. Nah, itu nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, nah nomor 12. Ini juga sering keluar ya seperti ini. Jadi berupa kalimat, terus kita cari yang mana yang ejaannya tidak tepat. Oke, di nomor 12 ini kita lihat seekor harimau Sumatera. Nah, ini loh teman-teman, ini sudah amat sangat menjebak ya. Jadi penggunaan huruf besar bagi kata-kata geografis seperti kabupaten, misalnya pulau atau provinsi, itu kita tulis huruf besar kalau itu adalah unsur geografis. Misalnya kita menulis Kabupaten Sragen, maka K-nya besar, S-nya besar. Tapi kalau misalnya batik Sragen, nah itu kan yang dijelaskan batiknya, berarti S-nya itu tidak perlu besar. Misalnya lagi jeruk Bali, nah jeruk Bali itu bukan B-nya ditulis huruf kecil karena kata Bali di situ bukanlah unsur geografis tapi Balinya itu menjelaskan jeruknya tadi. Berarti kalau nulis jeruk Bali ya J-nya kecil, B-nya kecil. Begitu pula harimau Sumatera itu hanya kecil, S-nya kecil sehingga langsung diperoleh yang tidak tepat itu ada pada opsi A. Nomor 13. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu 130. Dan perkalian XY adalah 63. Oke, sini saya jelaskan ya. Sambil teman-teman boleh siapkan alat tulis dan dicoret-coret. Nah, sekarang kita di sini tulis dulu yang diketahui. X kuadrat ditambah Y kuadrat yaitu 130. Dan perkalian XY itu 63. Nah, lihat di sini adalah bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat berarti di sini bagaimana? X ditambah Y dipangkatkan 2 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Ya. Caranya gini, kalau pengen ingat ya, X pangkatkan 2, Y pangkatkan 2, ditambah 2 kalikan X kalikan Y. Ya, jadi kita udah paham ya rumus ini ya. Nah, oke, sekarang kita isi. Saya tulis lagi ya, berarti ini X plus Y
pangkat 2 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, di sini pertanyaannya kan ini, ya kan? Berarti ini tetap kita tulis biasa, karena kan ditanyakan. Yang ini sudah diketahui kan, X kuadrat tambah Y kuadrat tadi nilainya adalah 130 ditambah 2 kali 63. Sehingga X plus Y kuadrat itu 130 ditambah 126, ya kan? Nah, berarti X plus Y kuadrat itu adalah 256. Sehingga X plus Y adalah berapa? Akar 256, yaitu 16. Jawabannya yang E. Nah, ini di pembahasan sudah ada ya. Kemudian nomor 14. Nah, ini muatan TIU. Ada 1, kemudian 47/60, ada 7/12. Ingat, kalau ada deret angka berupa pecahan, itu syaratnya harus samakan penyebut. Nah, di sini penyebutnya kita ubah ke berapa? Per 60, ini per 60, ini juga per 60. Oke, kalau 1 itu berapa per 60? 60 per 60, yang ini 47, yang ini 12 ke 60 kan kali 5. Berarti ini juga dikali 5, berapa nanti? 35. Nah, ini kita lihat pembilangnya ya. Ini ke sini tuh kan 60 ke 47 itu dikurangi berapa? 13 ya. Terus 47 ke 15 ini dikurangi 12. Berarti nanti ini dikurangi 11. Berapa? 24/60. Di opsi nggak ada. Disederhanakan ya. Bagi 6 berarti 4/10 atau 0,4. Jawabannya yang C. Nomor 15. 4, 14, 30. Oke, kita buat yang sederhana dulu. Biasanya teman-teman lompat 1 ya, kayak gini ya. Oke, kita coba ya, dilompat 1 dulu. Ini berarti berapa? Plus 10, plus 16, plus 23, plus 32 ya, plus 45. Belum membentuk angka. Coba kita tingkatkan 2 plus 6 plus 7 plus 9 plus 13. Belum lagi, coba lagi. Plus 1 plus 2 plus 4. Nah, di sini sudah terlihat ini berpola ya, ini kali 2, kali 2. Berarti ini nanti kali 2 jadinya berapa? 8 kan? Nah, ini 13 ditambah 8 berarti plus 21. Berarti ini nanti plus berapa? 66. Nah, berarti nanti 130 ditambah 66. 6, 9, 1. 190. Nah, begitu ya. Seorang siswa menyusun rencana mengikuti 3 dari 5 ekskul, yaitu pramuka, pidato, tari, voli, musik. Harus ambil 3. Kalau mengambil musik, tidak boleh mengambil pidato. Kalau mengambil voli, wajib mengambil pramuka. Kalau mengambil musik, maka dapat mengambil tari. Yang tidak bisa bersamaan, otomatis ini ya, antara musik dan pidato. Tapi nggak ada nih di opsi musik dengan pidato kan nggak boleh. Kita lihat lagi di sini musik itu hubungannya dengan tari. Nah, berarti nanti di sini tari juga tidak boleh dengan pidato. Sehingga jawabannya yang A. Nomor 17. Nah, ini kita kerjakan yang mana dulu? Yang dari dalam kurung dulu ya.
Yang ini dulu kita kerjakan. Berapa ini 8 ditambah setengah? Jawabannya 8 setengah. Bentar ya teman-teman. Nah, di sini 8 setengah kan? Nah, 8 setengah ini kita bagi 3 dulu ya. 8 setengah itu kan berapa? 8 kali 2, 16, tambah 1, 17 per 2. Kalau kita bagi 3 berarti 17 per 6, ya kan? Ini kan jadi 17 per 6. Nah, 17 per 6 itu berapa toh? 25 per 6. Ya. 6, kita kurangi 25 per 6, dihitung dulu, baru, ini enggak harus dihitung. Oh, ini harusnya dikali 4% dulu ya, maaf, sebentar. Oh iya benar, ini ada kurung, ya maaf. Saya yang kurang teliti menulis kurung. Benar ya, ini 6, kita kurangi 25 per 6 dulu, baru kita kalikan 4%. Nah, ini 6-nya kita ubah ya. Kenapa kita ubah ya? Supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi 6 itu kan 5 ditambah 1 kan. Nah, satunya ini kita ubah jadi karena ini penyebutnya 6, berarti satunya ini kita ubah jadi 6 per 6. Sehingga ini 5, 6 per 6 dikurangi 25 per 6 dikali 4%. Ini 5 kurangi 2, 3. 6 kurangi 5, 1 per 6 dikali 4%. Ini berapa? 18 tambah 1, 19 per 6 kali 4 per 100. Ada yang bisa disederhanakan? Ya ini 2, ini 3. 2 dengan 100, ini 1, sini 50. Berarti 9 per 150. Jawabannya yang mana? Yang A. Semua batik terbuat dari kain katun. Sebagian kain katun bermotif bunga. Berarti yang lain adalah tidak bunga. Semua kain katun itu, tulis bawah aja ya, nggak cukup soalnya. Ini kan bisa dijadikan satu begitu. Semua batik itu kan terbuat terbuat dari kain katun. Nah, kain katun ini ada yang bunga, ada yang tidak bunga. Tapi semua kain katun ini pasti terbuat dari kapas. Sehingga kalau kita simpulkan apa? Semua bahan batik berasal dari kapas. Jawabannya yang E. Oke, di sini skala ada panjang sebenarnya, ada lebar sebenarnya. Nah, ingat peta dikali. Itu ya. Jadi kalau ditanyakan maksud peta itu enggak harus peta ya, maksudnya peta, bisa saja gambar, bisa saja denah gitu ya. Ya, oke. Jadi di sini yang ditanyakan panjang pada prototipe dan lebar pada prototipe. Berarti kan sama dengan yang di peta. Peta tadi dikali, berarti ini 50 meter dikali, skalanya itu kan 1/200 ya. Ingat harus diubah ke cm dulu, karena skala ini juga cm. Berarti berapa ini? 5.000 dikali 1/200. Coret-coret, 50 bagi 2, 25. Oh, udah langsung ketemu jawabannya yang C. Kalau yang nyari ini juga sama ya, nanti 18 meter dikali 1/200. 1800 dikali 1/200. Coret-coret, 18 bagi 2, 9. Empat orang seniman membuat 100 anyaman dalam waktu 40 hari. Jika ada tambahan 6 seniman, berarti di sini jadi 10 seniman. Ini 200 anyaman. Yang di sini adalah X hari. Kita cari hubungannya dulu ya. Antara seniman dengan anyaman.
Semakin banyak seniman, anyaman yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Berarti ini hubungan antara seniman itu adalah hubungan senilai. Kalau senilai kita pakainya per. Kemudian antara seniman dengan hari, nah semakin banyak seniman yang mengerjakan, maka harinya justru semakin singkat. Berarti ini berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik kita kali. Nah, sehingga inilah ya persamaannya seniman kali hari dibagi anyaman. Tinggal kita masukkan 4 dikali 40 dibagi anyamannya 100 sama dengan 10 dikali X dibagi 200. Kita kali silang, ini kali sana. 10 kali 100.000 X sama dengan 4 kali 40 kali 200. Sehingga X itu 4 kali 40 kali 200 dibagi 1000. Coret. 4 kali 4. 16 kali 2 berarti 32 hari. Oke, lanjut. Jawabannya E ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kalau teman-teman udah paham apa itu deret Fibonacci, dengan melihat begini saja sudah tahu. Kalau dua suku sebelumnya dijumlah hasilnya adalah suku berikutnya, artinya ini loh, 3 dengan 7 kita jumlah hasilnya 10, itu berarti deret Fibonacci. Jadi nanti yang sini isinya berapa? 7 ditambah 10, yaitu 17. Kemudian kalau 10 dengan 17 kita jumlah 27, betul. 17 dengan 27 kita jumlah 44, betul. 27 dengan 44 kita jumlah 27 tambah 44, 171. Ya kan? 44 dengan 71 kita jumlah 125. Berarti isinya 17 dengan 71. Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya dimulai dengan 5,7. Nah, berarti di sini berapa? 5 tambah 7, 12. 7 tambah 12 berarti 19. 12 tambah 19, 31. Ini 19 tambah 31 berarti 50. 31 tambah 50, 81. Dan seterusnya. Itu adalah deret Fibonacci. Lanjut ke nomor 22. Rata-rata siswi X bar SI 66. Rata-rata siswa 71. Jumlah satu kelas 35 dan X bar gabungan atau keseluruhan adalah 69. Maka banyaknya siswanya berapa? Nah, ini saya punya trik khusus ya, teman-teman. Jadi kita urutkan rata-rata. Urutkan rata-rata dari kecil ke besar. Berarti ini kita urutkan dari X bar SI dulu, X bar gabungan, baru X bar SA. Ini isinya 66, ini 69, ini 71. Nah, kita cari selisihnya. 66 ke 69 itu berarti 3, 69 ke 71, 2. Ini adalah perbandingan. 2 itu miliknya yang siswi, 3 justru miliknya yang siswa. Jadi kalau kita tulis berarti SA dibanding SI perbandingannya 3 dibanding 2. Setelah itu yang ditanyakan SA. SA berarti di sini 3 per jumlah 5 dikali 35. Kenapa 5? Karena 3 tambah 2. Ini kita coret 7, 3 kali 7, 21. Itu ya. C. Nomor 23,
2x kuadrat min 5 adalah 195. Ini bisa kita langsung ya, berarti 2x kuadrat ini kita pindah. 195 tambah 5, 200. Berarti x kuadratnya itu berapa? 200 bagi 2 yaitu 100. X itu kalau lawan dari kuadrat itu akar ya. Akar 100 itu berapa? Bisa plus 10, bisa juga min 10. Sekarang kita masukkan ke sini. Y adalah 2x min 5. Kalau kita pilih X-nya 10, maka Y-nya berapa? 2 kali 10 dikurangi 5. Berarti 20 kurangi 5, 15. Ya kan? Berarti ketika X-nya positif, maka Y-nya yang lebih dari X. Sekarang ketika X-nya kita pilih min 10, maka Y adalah 2 kali min 10 dikurangi 5. Min 20 min 5, berarti min 25. Berarti ketika X-nya negatif, maka X-nya itu lebih dari Y. Sehingga jawabannya yang mana? Yang C. Maaf, ini kuncinya yang... Oh ya, maaf ya, saya yang salah. Bilangan negatif kok ya, B. Tadi kan kalau X-nya negatif ya, X-nya lebih dari Y. Sehingga jawabannya B ya, maaf teman-teman. 24. Sari dan Ratih memiliki suatu pekerjaan. Waktu yang dibutuhkan Sari dalam menghasilkan uang adalah 20 menit. Jadi Sari itu 20 menit. Kemudian untuk Ratih itu adalah 1 jam. 1 jam itu berapa? 60 menit. Yang ditanyakan kalau mereka bekerja sama. Kalau kerja sama berarti di sini 1/20 ya kan? Tambah 1/60. Samakan penyebutnya dulu. 20 ke 60 itu kali 3, berarti ini kali 3. 3, 60 ke 60 itu kali 1, berarti ini kali 1 yaitu 1. 4/60. Kalau sudah kita balik ya. Berarti waktunya adalah 60 dibagi 4. Berapa? 15 menit. Yang C. Oke, kita masuk ke deret huruf. U, C, T, T, D, S, S, E. Nah, berarti di sini ada... Nah, khusus kan? Berarti di sini. Oke. C, D, E. Berarti nanti lompat 2. Terus di sini F. U sebelum U, T sebelum T, S sebelum S, R. Oke, jawabannya yang mana? Yang B. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 24 orang, itu 35 hari. Penghuni pondok berkurang 4 orang, berarti ini jadi 20 orang. Berapa hari? Kalau penghuninya berkurang, berarti persediaan berasnya bisa lebih lama, ya kan? Misalnya gini, kalau orang 10, mungkin hanya cukup untuk waktu 1 minggu. Maka kalau dimakan orang 5, berarti bisa 2 minggu. Dalam arti di sini, semakin berkurang orangnya, justru persediaannya semakin besar. Berarti berbalik nilai kan? Kalau berbalik kita kali 24 kali 35 sama dengan 20 kali X. Sehingga X adalah 24 kali 35 dibagi 20. Dibagi 4, 6, dibagi 4, 5, bagi 5, 1, bagi 5, 7. Sehingga X-nya adalah 42. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, di sini bagaimana teman-teman? Ada lingkaran, ada segitiga, ternyata lingkarannya jadi di dalam, segitiganya jadi di luar. Berarti di sini ada apa? Fibonacci, ya kayak Fibonacci tadi. Berarti ini ditambah ini itu justru jadi yang ini gitu loh. Nah, sekarang berarti yang berikutnya ini kan ini kita gambar kedua kita tambahkan dengan gambar ketiga. Sehingga gambar kedua
gambar ketiga. Nah, gitu ya. Gabungannya jadi mana? Yang B. Ya kan? Mirip Fibonacci, penggabungan dua bangun sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor. Nah, ini bagaimana? Ini segi 5. Segi 5-nya justru dari dalam berubah jadi gambar yang besar, ya kan? Terus yang awalnya lingkaran itu berubah di tiap-tiap sudut. Begitu pula ini lingkaran, berarti nanti lingkarannya berubah jadi besar, kemudian sudut-sudutnya diisi oleh gantian ya, yang persegi. Sehingga jawabannya yang B. (29). Nah, ini mudah ya. Semuanya beririsan atau berkaitan. Kecuali yang E. Karena E itu hanya bersinggungan. Maaf, kepencet. Jadi jawabannya yang E. Karena E tidak berpotongan, tapi hanya bersentuhan. Oke, kita langsung ke soal TKP di nomor 30 sampai di nomor 35. Oke, di nomor 30 dulu. Anda baru saja pindah ke rumah yang baru yang Anda beli di desa, di mana kebersamaan masih terjalin di masyarakat setempat. Setiap malam Jumat pun sering menyelenggarakan mukodaman atau mengaji bersama-sama di rumah Pak RT. Namun saat menghadiri kegiatan tersebut tiba-tiba keluarga Anda di luar kota baru saja memberikan kabar jika ayah Anda sedang kritis di rumah sakit. Menanggapi kabar tersebut, sikap Anda, oke, di sini berarti masuk ke dalam kemampuan sosial budaya kita ya teman-teman. Oke, kita bahas dari yang poin tertinggi dulu atau terendah dulu ya enaknya. Oke, dari yang poin terendah dulu ya, yang jangan sampai dipilih. Yang mana? Yang E, yaitu mengatakan kepada keluarga di rumah Anda bahwa Anda akan segera ke rumah sakit agar mereka tidak khawatir, namun tetap menyelesaikan acara tersebut sampai akhir. Ya kan tidak mungkin, wong tadi ayahnya saja kritis, masa kita lebih memprioritaskan acara mengaji kan, harusnya kita lebih memprioritaskan orang tua kita, sehingga ini adalah skor 1, jangan sampai dipilih. Kemudian yang di skor 2 yaitu yang A, meminta izin kepada seluruh peserta untuk pulang terlebih dahulu dengan alasan ada keperluan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, meminta izin kepada seluruh peserta di samping merepotkan Anda, tindakan tersebut juga mengganggu jalannya kegiatan mengaji bersama. Jadi yang merendahnya ini loh, karena kita harus izin kepada semua peserta. Yang skor ketiga yaitu yang D, meminta izin pada ketua acara untuk pulang lebih dahulu tanpa menjelaskan keadaan sebenarnya karena takut masyarakat khawatir. Nah, jadi di sini lebih baik ya kita langsung ke ketuanya. Kemudian tidak perlu menjelaskan supaya mereka tidak khawatir. Yang keempat yaitu C, mengatakan kepada keluarga di rumah untuk menunggu hingga selesai mengikuti kegiatan mengaji bersama karena Anda harus menghormati kebiasaan masyarakat setempat. Nah, di sini kenapa? Karena itu menunjukkan ketidakmampuan kita dalam menentukan pilihan skala prioritas, mengingat keberadaan Anda itu lebih dibutuhkan di sisi ayah karena ayahnya sedang dalam kondisi kritis. Kemudian yang kelima, meminta izin kepada salah satu peserta untuk pulang lebih dahulu karena mendapat kabar bahwa ayah Anda sedang kritis. Jadi ini langsung ke salah satu peserta saja. Ya, tidak harus langsung ke ketuanya. Karena kondisinya di sini adalah Anda harus segera.
Ke soal nomor 31. Di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait Mbak Intan nggak ada suaranya, Tek. Aku. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. sampai nomor berapa Mas tadi? Yang nggak ada suaranya. 31. Oh ya udah. Apa ada yang mencet ya kayak ya? Kemungkinan ada yang 31. kepencet. Iya, 31-nya sudah saya bacakan soalnya. Sudah ya? Sudah, Mbak. Oh ya, ini screen-nya udah muncul lagi belum? Masih screen yang profil, belum sampai ke Oh materi. ya. Oke, bentar. Berarti saya ulang yang nomor 31 ya. Oke, 31 di sini tadi kasusnya saya ulang lagi, ada rekan kerja dalam satu tim itu yang tidak setuju ya, karena dinilai apa yang kita ajukan itu tidak memiliki perubahan signifikan. Jadi di sini kalau ada yang tidak setuju, itu kunci utamanya lebih baik yang ini ya. Jadi memadukan gagasan. Dalam arti kalau memadukan gagasan itu kita mau menerima pendapat dari orang lain dan itu kita padukan dengan apa yang menjadi ide kita. Itu. Kalau yang skor 4 itu yang A. Kenapa? Karena kalau mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi lain, maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan itu cukup bagus dengan membicarakan lebih lanjut ya. Namun masih terkesan Anda itu mempertahankan pendapat Anda. Skor 3 yang B itu mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data. Ya bagus, tapi di sini kan yang kita cari hanya dukungan dari ketua rapat. Istilahnya kita cari muka ya di situ ya. Kemudian yang skor 2 yaitu yang D, menggantinya dengan ide lain yang lebih baik. Berarti menunjukkan bahwa gagasan Anda itu begitu saja, misal dikritik sedikit langsung Anda ganti, itu berarti Anda tidak memiliki integritas. Selanjutnya yang E, yang paling buruk ya di sini berarti ya. Merumuskan ide secara detail agar rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik. Nah, berarti di sini Anda itu juga orang yang tidak mau terbuka dalam menerima pendapat. 32, saya baru saja pindah ke desa dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di desa tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik. Nah, berarti di sini kita harus beradaptasi. Kalau di desa tersebut sudah tidak setuju atau menganggapnya tidak baik, maka sebaiknya kita mengganti dengan yang lebih cocok. Jangan sampai tetap mengadakan. Nah, ini kan berarti kita tidak mau beradaptasi. Ini kan skor 1 ya, ini skor 5. Kemudian kalau membatalkan itu juga bukan jalan keluar, sehingga di sini skornya 3. Berkomunikasi, nah ini
ya lumayan baik. Tetap mengadakan ini juga tidak boleh. Oke, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 33. Meili adalah seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran di universitas ternama. Namun, pada semester pertengahan dia mengalami depresi berat karena ayahnya meninggal akibat kecelakaan pesawat terbang. Akibat depresi berat itu, Meili terpaksa mengambil cuti. Nah, ini kasusnya saya garis bawahi dulu, mahasiswa kedokteran, depresi. Dan melakukan terapi pengobatan sampai depresinya sembuh. Kini Meili telah lulus dari kuliahnya dan ingin melanjutkan studi dokter spesialis. Namun panitia seleksi menggugurkannya karena Meili memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini kan berarti panitia tersebut harus profesional ya, karena di sini juga mau jadi dokter spesialis. Jadi bagaimana? Apakah kita setuju atau tidak setuju kalau panitia itu menggugurkannya? Ya, kita harus setuju karena memang itu adalah aturannya. Aturannya kan kalau seorang dokter kan tidak boleh memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Jadi di sini tetap harus profesional. Berarti kan antara yang D sama yang E. Kalau yang D itu panitia seleksi sudah tepat dengan menggugurkan Meili, tapi kan tidak diberi alasannya. Kalau yang ini sudah tepat karena itu sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Jadi profesional itu yang harus diperhatikan adalah tugas dan fungsi, ya. Ini skor 5, ini skor 4. Nah, ini kurang setuju ini pasti skor 3 dan 2 ya. Yang tidak setuju ini skor 1. Berarti kita tidak profesional. Oke, nomor 34. Anda memiliki seorang teman yang bercerita kepada Anda dan mengeluhkan suaminya yang pecandu narkoba dan memohon bantuan karena dia sudah kehabisan cara menghadapi suaminya. Nah, berarti ini kasusnya apa, teman-teman? Pecandu narkoba. Berarti kalau pecandu narkoba itu solusinya pasti nanti yang rehabilitasi, ya kan? Anda sangat prihatin melihat teman Anda yang sangat tertekan itu. Anda memiliki sahabat yang bekerja di lembaga yang merehabilitasi pecandu narkoba. Maka tindakan Anda, nah yang mana? Apakah kita hanya A, memberi nomor telepon teman kita? Apakah yang B, memberi nomor telepon teman dan memperkenalkan teman Anda yang bermasalah kepada teman Anda yang menjadi petugas? Nah, ini membantu ya. Nah, terus kalau yang ini menelpon teman dan meminta mendaftarkan suami tadi yang harus direhabilitasi. Yang D menyarankan agar segera mendaftar. Nah, paling bagus kan yang ini. Yang skor 5 ya. Ini tadi memberi nomor dan memperkenalkan. Kemudian yang skor 3 itu yang mana? Yang skor 3 itu yang A, memberi nomor telepon teman. Paling enggak kita ada usaha ya di situ ya. Tapi kenapa ini skornya rendah ya, 5, 4, 3, 2. Kenapa ini? Karena kalau kita langsung memberi nomor teman yang bekerja, itu kurang tidak sesuai prosedur. Ya. Dan kurang etis sebenarnya. Jadi lebih baik langsung saja daftar di lembaganya itu lebih sesuai tugas fungsinya, lebih profesional begitu. Kalau yang E tidak melakukan apapun itu sudah tidak mungkin kita pilih karena itu kegiatan atau sikap yang acuh terhadap teman. Ya, tadi yang saya bilang kenapa ini jangan sampai dipilih ya. Jadi langsung memberi nomor telepon itu kurang baik karena semuanya itu ada prosedurnya. 35. Ruang tunggu di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi. Kasusnya ruang tunggu dan posisinya sebagai kepala bidang pelayanan. Maka apa yang Anda lakukan? Memecah beberapa tempat tunggu pasien.
Padahal di sini sudah tidak mampu lagi. Kemudian kalau yang B mencari tempat yang lebih luas. Yang C mendorong tenaga medis agar bekerja lebih cepat. D mengatur jam buka masing-masing poli. Nah, ini bukan tugasnya kepala bidang pelayanan ya. Ini tugasnya manajer. Menata ulang bangku tempat tunggu dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung lebih banyak. Ya inilah yang solutif ya, paling memberikan solusi. Kalau yang C, kenapa mendorong tenaga medis juga tidak begitu bagus. Kenapa? Karena dalam tenaga medis itu memeriksa pasien, itu butuh waktu, butuh ketelitian. Kemudian yang A memecah beberapa tempat tunggu pasien, itu tidak bisa dilaksanakan dengan segera. Begitu juga yang B itu juga apalagi mencari tempat yang lebih luas itu kan juga butuh waktu. Kalau yang D tidak dipilih karena bukan tugas fungsi dari seorang kepala bidang pelayanan. Oke, seperti itu penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait materinya dulu. Iya, monggo teman-teman jika ada yang mau bertanya, silakan ya. Untuk menyalakan mikrofonnya atau lewat kolom chat juga boleh ya. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Monggo, ini kesempatan kita loh teman-teman. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir di Bimbel Bintang ya. Ayo tanya-tanya dulu, monggo silakan. Kak mau diulang nomor 16 Kak ini Kak Ai. Ya, yang lain ada lagi? Tadinya bermasalah. Yang lain ada lagi pertanyaan selain punyanya Kak Ai? Di nomor 16. Yang lain ada? Oke, saya jawab dulu ya yang Kak Ai di nomor 16. Nih ya. Nah, seorang siswa menyusun rencana mengikuti 3 dari 5 ekstra, yaitu pramuka, pidato, tari, voli, musik. Kita simbolkan saja ya. PR, gitu kan. PI, T, V, dan M. Siswa harus mengambil 3 ekstra. Jika mengambil musik, kalau ambil musik itu nggak boleh ambil pidato. Jika mengambil voli itu harus mengambil pramuka. Jika mengambil musik, maka mengambil tari. Pertanyaannya yang tidak bisa diambil bersamaan. Kan tadi yang tidak bisa tuh ini ya. Musik nggak bisa bareng sama pidato. Padahal tadi musik itu kalau ambil musik, itu pasti juga ambil tari. Nah, gitu kan. Sehingga yang tidak bisa juga adalah yang mana? Yang tari dengan pidato. Karena yang musik pidato kan nggak ada di pilihan. Nah, ini ya. Jadi hubungannya kan yang ini. Yang A jawabannya. Kalau voli dengan pramuka enggak masalah. Pramuka dengan tari juga tidak masalah. Voli dengan tari juga tidak masalah. Musik dengan pramuka juga tidak masalah. Jadi yang enggak bisa itu adalah tari dan pidato. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada teman-teman? Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya.
monggo. Atau sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau begitu saya boleh memberikan informasi ini dulu ya, Mas Umam dan Mbak Ratih. Iya, Kak. Sebelum nanti ditutup. Yang pertama Monggo. tentang pre-order buku PPPK. Jadi begini teman-teman, karena kami dari tim Bimbel Bintang, khususnya saya, nanti di mulai tahun 2021 tidak bisa membuka kelas daring. Sehingga cara kami untuk tetap bisa membantu teman-teman di tes PPPK adalah dengan cara membuat buku yang berisi soal dan pembahasan. Kenapa harus dibuat buku soal dan pembahasan? Yang pertama, untuk materinya. Karena kalau materi itu banyak sekali. Dan nanti teman-teman dengan membeli buku tersebut di dalamnya sudah ada CD yang berisi materi-materi, baik itu materi tentang dasar maupun materi tentang bidang. Dan materi tentang bidang sendiri ini nanti kita ambilkan dari PPG. Apa itu PPG? PPG itu Pendidikan Profesi Guru. Dan sekali lagi mohon maaf untuk PPPK kami hanya bisa membuat buku khusus yang PGSD. Bagaimana kalau formasi guru yang lain tapi tidak PGSD? Nah, di sini secara garis besar sebenarnya pedagogiknya itu sama. Bisa ditanyakan ke teman-teman yang kemarin tes, ketika tesnya guru SD pun pedagogiknya itu tidak hanya berhenti di masalah anak SD, tapi bisa saja kasus siswa SMP, bisa saja kasus siswa SMA, bisa saja kasus mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti itu karena kemampuan pedagogi atau 4 kompetensi guru saja misalnya di semua bidang ilmu pendidikan itu wajib dikuasai oleh guru, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang juga guru tapi selain PGSD juga tetap bisa belajar dari buku tersebut. Tapi nanti tetap harus belajar materi bidang yang teman-teman daftarkan. Kenapa? Karena sudah ada informasi resmi dari Kepala BKN sendiri dan Menpan RB juga. Begitupun dengan Mendikbud sudah sepakat bahwa formasi guru di tahun 2021 mulai tahun 2021 itu adalah berupa PPPK. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa nanti ikut daftar PPPK, gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin ya. Nah, dengan caranya belajar. Nah, bagaimana cara belajarnya? Kan kemarin teman-teman sudah belajar materi dasar. Nanti di bulan Februari itu pihak Kemdikbud akan memberikan materi melalui entah itu SIM PKB atau apa, memang janjinya seperti itu, nanti akan ada materi yang di-share untuk belajar sebelum tes dimulai. Nah, nanti makanya kami berencana membuat soal bahas itu untuk belajar teman-teman, itu nanti campuran dari semua jenis atau semua materi tes. Nah, untuk pembagian materinya juga sudah ada ya teman-teman. Untuk PPPK itu ada apa saja? Ada kemampuan teknis. Nah, kemampuan teknis itu apa sih? Kemampuan teknis itu berisi muatan mata pelajaran khusus atau muatan yang berhubungan dengan jabatan yang kita lamar. Kalau di CPNS istilahnya SKB ya, kompetensi bidang. Kemudian ada juga tes bakat stokastik. Nah, di sini tes bakat stokastik itu hampir sama dengan SKD, ya ada TIU-nya, ada penalarannya, seperti itu. Jadi jangan merasa, wah saya tes PPPK belum belajar sama sekali, padahal teman-teman udah belajar SKD. Nah itu ya teman-teman namanya sudah belajar tes stokastik atau penalaran ya. Penalarannya dapat berupa apa saja ya, berupa penalaran kata-kata, bisa saja berupa gambar atau berupa angka. Kemudian ada juga materinya itu manajerial dan sosiokultural. Ini hampir sama dengan TKP. Ya, jadi ada kasus yang berhubungan dengan jabatan yang dipilih atau mungkin di luar jabatan yang dipilih juga bisa saja, dan ingin mengetahui sejauh mana teman-teman mempunyai
itu kemampuan manajerial, itu sama artinya dengan kemampuan kepemimpinan. Dan kemampuan sosiokultural itu sama dengan sosial budaya, teman-teman. Jadi jangan merasa minder, teman-teman belum belajar PPPK. Salah besar. Jadi teman-teman tuh sudah belajar, tapi mungkin hanya tinggal yang bidangnya saja nanti yang lebih diasah. Nah, di sini karena khususnya saya sudah tidak diperbolehkan lagi membuka kelas daring terkait dengan tanda kontrak saya dengan salah satu bimbingan belajar, sehingga saya hanya bisa membuat buku dan nanti masih tetap bekerja sama dengan Mas Umam dan Mbak Ratih dari tim Bimbel Bintang untuk membuat buku yang berisi soal dan pembahasan saja. Tapi nanti teman-teman tetap bisa dapat materi yang di disk. Jadi nanti tetap dapat CD ya teman-teman. CD berisi materi. Materinya pasti beda dengan materi SKD dalam arti karena nanti ditambah yang kebidangan kan bidang yang tentang PPG itu tadi. Kemudian ada bukunya dan juga nanti ada grup. Nah, grup di situ nanti bisa untuk menanyakan pembahasan di buku yang mungkin belum jelas atau kurang jelas. Jadi begitu ya. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang masih menginginkan kelas daring. Banyak kemarin yang WA saya minta tetap ada kelas bulan Januari, Februari, Maret. Ya mohon maaf sekali. Kami tidak bisa. Nah, seandainya teman-teman nanti berminat di kelas daring bisa tanya Mas Umam atau Mbak Ratih tentang apa kegiatan-kegiatan di Kita Lulus juga bisa. Jadi saya nanti akan bergabung di situ dan tidak bisa lagi membuka kelas daring. Nah, bagi yang ingin ikut kelas tatap muka, nanti saya adakan di bulan Maret, tapi di Sragen. Jadi kalau yang rumahnya jauh dari Sragen juga tidak bisa ikut. Gitu ya teman-teman, itu dari saya pribadi. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali teman-teman sudah memberi kepercayaan belajar bersama Bimbingan Belajar Bintang, baik di sesi 1, di sesi 2, maupun 2 sesi sekaligus. Nah, begitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya akhiri dan saya kembalikan ke Mbak Ratih dan Mas Umam. Oke, kalau tidak ada, nanti untuk pemesanan buku bisa ditanyakan juga ke Mbak Ratih dan Mas Umam untuk buku PPPK-nya. Kemudian tadi juga saya tawarkan print out soal bahas, yaitu sebenarnya ya print out yang sudah kita bahas selama kalau sesi 1 12 sesi ya, sesi 2-nya kan 8 sesi, berarti 20 kali sesi itu sudah dalam bentuk cetak. Kenapa saya buat seperti itu? Karena ada dari beberapa teman-teman itu yang meminta tolong untuk Mbak, saya minta bentuk cetak. Kenapa? Karena belajar dari gawai atau gadget mungkin kurang maksimal. Nah, jadi saya cetakkan. Jumlah halamannya itu kan sebanyak 20 sesi itu sebanyak 350-an halaman. Nah, itu biayanya cukup 100.000. Dan misal teman-teman berminat hanya hari ini dan besok, karena setelah itu saya fokusnya ke pembuatan soal PPPK dengan Kak Umam dan Mbak Ratih juga. Jadi begitu, nanti biar tidak ada yang tanya-tanya lagi, sudah saya jelaskan di kelas Zoom di terakhir ini. Dan yang terakhir, saya pribadi mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan, kekurangan, baik dari saya pribadi dalam menyampaikan materi maupun tim kami, dan juga mungkin dalam memberikan fasilitas selama sesi 1 dan 2 ada kekurangan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya doakan, nah ini kan kalau orang bilang doa ibu yang mau melahirkan itu apa doanya dikabulkan ya. Nah, ini saya doakan ya diijabah. Saya doakan dari hati saya yang terdalam.
semua teman-teman member Bimbel Bintang baik sesi 1 dan sesi 2 di tahun 2021 dapat menjadi ASN. Entah itu nanti jalur PPPK atau CPNS dapat menjadi ASN dengan nilai yang terbaik sesuai dengan usaha yang telah dilakukan teman-teman semua. Jadi satu kuncinya optimis dan yang kedua adalah doa ya teman-teman. Jangan pernah pesimis. Oke, itu dari saya cukupkan sekian. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ratih dan Mas Umam. Oke, terima kasih Mbak Intan. Alhamdulillah, teman-teman. Terima kasih Mbak Intan sudah mendoakan teman-teman. Semoga Mbak Intan juga nanti sebentar lagi kan Mbak Intan juga mau melahirkan teman-teman. Jadi mohon doanya semoga Kak Inat nanti proses melahirkannya juga lancar ya teman-teman. Selamat ibu dan anak. Amin amin. Ya Allah diberikan kesehatan, kelancaran. Nggih Mbak nggih. Alhamdulillah teman-teman, pembahasan soal hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman yang sudah berada di Bimbel Bintang ini, ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat barokah ya teman-teman. Saya pribadi juga memohon maaf ya teman-teman kepada teman-teman di sini jika saya ada kesalahan dengan teman-teman selama kita berkomunikasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mbak Intan dan Mas Umam mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia ya dengan Bimbel Bintang. Mohon doanya teman-teman, semoga Bimbel Bintang itu selalu bersinar ya teman-teman dan nanti lebih baik lagi dari sebelumnya teman-teman. Alhamdulillah pembahasan pada siang hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk Kak Umam, kami persilahkan untuk memimpin doanya nggih. Monggo Kak. Oke, terima kasih Mbak Ratih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya pribadi juga mohon maaf jika selama di Bimbel Bintang ada kesalahan baik kata maupun terhadap teman-teman. Untuk mengakhiri sesi pada siang hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Saya akan berdoa dengan cara yang Muslim. Untuk teman-teman yang non-Muslim, kami harap juga berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Karim, berikanlah kesehatan pada kami yang ada di Bimbel Bintang serta keluarga kami. Ya Allah, terima kasih. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini bisa Engkau simpankan dan kembalikan kepada kami kelak saat kami melaksanakan tes nanti. Semoga yang ada di Bimbel Bintang semua lulus mendapat nilai yang paling terbaik dan bisa menjadi ASN sesuai dengan harapan kami. Kami sudah berusaha, Engkau yang menentukan. Ya Allah, ya Karim, kami hanya memenuhi jalan-Mu, yaitu kami berusaha. Nah, untuk hasil semua adalah hak-Mu ya Allah, kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Karim, kabulkanlah doa kami. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa cukup karena berdoa tak akan pernah selesai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ratih. Alhamdulillah, terima kasih Kak Umam sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat dan apa yang kita
panjatkan doa pada siang hari ini itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terima kasih ya. Dan saya juga selalu mendoakan kepada teman-teman member premium Bimbel Bintang ini, semoga teman-teman senantiasa sehat selalu ya teman-teman, panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, lancar dan barokah ya. Dan impian teman-teman menjadi seorang ASN itu dimudahkan dan nanti mendapatkan nilai yang terbaik, lulus ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Selamat siang ya teman-teman, selamat beristirahat kembali. Dan berhubung kelas pada siang hari ini sudah selesai, bagi teman-teman yang ingin live Zoom kami persilahkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman. Selamat istirahat juga kakak.